Ya, oke. Selamat siang ya, Tems ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita punya materi di induksi elektromagnet ya. Kita kembali di channel kita di mana? Link Smart Open Teja Loyo ya, udah siang-siang ya. Oke ya. Nah, ini kita lanjut kembali, yaitu di sini kita akan membahas bagaimana GGL induksi akibat orientasi bidang kumparan ya. Ingat rumusnya, GGL ini sama dengan NBA. Kalau tetanya yang berubah, ya berarti kita cos theta yang berubah, bukan hanya theta, tetapi d cos theta. Kenapa? Karena cos theta itu satu kesatuan ya. Jadi rumusnya akan menjadi apa? NBA kali cos theta dikurang cos theta 2 dikurang cos theta 1, delta T-nya berarti T2 dikurang T1. Nah, nanti kalau ini dalam bentuk persamaan berarti ya diturunkan aja, D per DT itu kan turunan ya. Itu aja. Diturunkan terhadap T ya. Nah, sekarang untuk hukum Lenz ya. Hukum Lenz ini tentang arah arus induksi ya, polarisasi GGL. Jadi di sini ini ada kawat yang bisa bergeser ya, bergeser ke kanan. Nah, nanti kita menentukan arah arusnya kemana. Kemarin kita pakai apa? Kaidah tangan kanan. Ini apa? D. Ini P. Ini I. Jadi kalau misalnya B-nya masuk, P-nya ke kanan, maka I-nya kemana? Naik ya, berarti dari B menuju ke A. Tapi kalau B-nya keluar, V-nya ke kanan, maka arusnya akan turun dari A ke B ya. Ingat itu. Antara V dengan gaya Lorentz itu selalu berlawanan. Nah, ini untuk konsep GGL induksi pada kumparan ya. Untuk konsep GGL induksi pada kumparan itu adalah min L DI per DT. DI ini boleh ditulis delta I, DT boleh ditulis delta T. Kalau kita menggunakan rumus ini, delta I itu berarti I2 dikurangi dengan I1 ya, satuan daripada L ini itu adalah induktansi diri, itu satuannya dalam Henry ya. Kemarin sudah ini kalau nggak salah nih. Ya udah dibahas. Jadi ini L rumusnya sama dengan mu 0 N kuadrat A per L. Ini untuk yang di udara ya. Kalau di dalam bahan kita menggunakan rumus ini pakai mu, di mana mu sama dengan mu R dikalikan mu 0, sehingga mu R sama dengan L dalam bahan dibagi dengan L dalam udara. Atau L dalam bahan sama dengan mu R dikalikan dengan L0 ya. Berikutnya nih, energi ya. Energi yang tersimpan dalam induktor itu kita menggunakan rumus W sama dengan 1/2 L I kuadrat. L itu adalah induktansi dirinya, I-nya adalah kuat arus. Ini setara dengan energi yang pada kapasitor. Rumusnya hampir sama ya, hanya beda ini. Di kapasitor itu energinya sama dengan 1/2 CV kuadrat. P itu adalah voltasenya, C-nya adalah kapasitas kapasitor. Untuk di induktor 1/2 L I kuadrat. Jadi mirip ya, mirip sekali. Nah, ini adalah aplikasi induksi elektromagnetik pada generator arus bolak-balik. Ini bentuknya adalah grafik sin ya. Makanya persamaannya itu dalam sin. Nah, untuk sin ini nilai maksimum dari sin itu berapa? 1 kan? Jadi maka rumus ini itu boleh ditulis jadi apa? Kalau sin sama dengan 1 ya, sin-nya sama dengan 1, itu berarti ini E-nya akan maksimum, ini EM. Makanya EM sama dengan ini. NBA dikalikan omega, di mana omega itu sama dengan 2PF ya. Nah, untuk ini, rumus ini bisa berubah jadi ya, E sama dengan EM ya. EM dikalikan dengan sin daripada omega T. Ini juga boleh ditulis sama dengan theta. Jadi bisa juga sama dengan EM sin daripada theta ya. Kamu ingat di persamaan gelombang dulu. Y sama dengan apa? A. Ada yang ingat? Sin omega T ya. Kalau cari Y maksimum sama dengan A ya. Lalu V persamaannya dalam omega A, turunan dari sin adalah cos ya, omega T. Sehingga V maksimum itu sama saja dengan omega A. Kemudian untuk akselerasinya itu sama dengan minus omega kuadrat A sin omega T, sehingga A maksimumnya sama dengan
minus omega kuadrat A. Kenapa? Karena sin nilai maksimumnya adalah 1. Mirip-mirip ya dengan itu. Oke. Ya, ini untuk generator arus arah. Arus arah, cincinnya di sini terbelah, ya, cincinnya terbelah di sini sehingga grafiknya berbentuknya seperti ini, ya. Nah, ini sekarang kita kembali lagi ke trafo. Trafo kan sebetulnya udah pernah dijelaskan ya. Trafo itu terdiri dari dua buah kumparan, yaitu kumparan apa dengan kumparan apa? Primer dan sekunder ya. Yang di sini ini adalah kumparan primer, ini adalah kumparan sekunder. Jadi arus yang masuk di sini adalah arus primer, tegangannya berarti tegangan primer, arus yang keluar berarti arus sekunder, dan tegangannya itu adalah tegangan sekunder. Dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang namanya trafo itu ideal ya. Selalu apa? Yang keluar lebih besar atau lebih kecil dayanya pada umumnya. Ingat lampu aja ini. Lampu, energi yang keluar atau energi yang masuk ke dalam lampu itu adalah energi listrik. Tetapi energi listrik itu apakah seluruhnya diubah menjadi energi cahaya? Tidak, tetapi sebagian berubah menjadi apa? Menjadi panas ya. Kalau kita ada di bawah lampu, kita kan akan bisa merasakan panas. Atau lampu itu kamu pegang, kamu pasti akan kepanasan di situ. Itu artinya apa? Energi yang diubah menjadi energi cahaya itu lebih besar atau lebih kecil daripada energi yang masuk? Lebih kecil. Demikian pula untuk trafo ya. Jadi daya keluaran energi persatuan waktu berarti ini PS itu selalu lebih kecil daripada PP ya. Nah, untuk mencari efisiensinya itu sama dengan apa? PS dibagi dengan PP. P itu sama dengan apa rumusnya? Ayo. Pak Vicky suka di ruangan apa? VIP, berarti V kali I sama dengan P, maka PS jadi PS dikalikan dengan IS. Kemudian PP, VP dikalikan dengan IP. Ini adalah efisiensinya ya. Enggak ada. Trafo ideal enggak ada. Ya. Nah, kalau ideal itu berarti antara daya keluaran sama dengan daya masukan. Itu jika ideal ya, jika ideal. Tetapi pada kenyataannya tidak ada yang ideal pada kenyataannya. Nah, tetap berlaku rumus apa? VP per VS sehubungan dengan jumlah lilitan. Ini sama dengan apa? NP per NS ya. Tetap berlaku ini. Jadi ini boleh juga dimasukkan ke sini, nggak apa-apa. Jadi untuk etanya ini juga boleh ditulis sama dengan apa? NS per NP dikalikan dengan IS per IP. Bisa juga, nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya. Oke. Ya, habis kita punya ya. Jadi Ibu akan stop share di situ. Kemudian kita pakai whiteboard. Oke, sekarang semua buka buku cetaknya. Ke halaman 195 tuh. 195, Ibu mau lihat soal nomor 29. Halaman 195 ya, nomor 29. Apa diketahui di situ? Coba Alex baca. Oke, jadi artinya apa diketahuinya Alex? Lilitan primer lambangnya apa? N apa? NP dibanding NS sama dengan 1 dibanding 5. Atau ini boleh ditulis NP per NS sama dengan 1 per 5. Jadi kalau NS per NP berarti 5 per 1. Oke, lanjut Jason. William. Lanjut baca soalnya.
Tegangan dan kuat arus inputnya masing-masing 30 P dan 20 A. Input itu primer atau sekunder? Primer. Berarti apa? P, tegangan ya. 30 volt. Kemudian P sama dengan berapa? 2 ampere. Lanjutnya, Chris. Saya rata-rata yang berubah menjadi kalor bertransformator tersebut adalah 5 watt yang berubah menjadi kalor. Apakah itu daya sekunder atau daya yang hilang? Daya hilang atau daya sekunder? Daya yang hilang. Berarti anggaplah delta P ya sama dengan berapa watt? 5 watt. Tetap ada kekekalan energi ya. Berarti daya yang masuk sama dengan daya yang hilang sama dengan ditambah dengan daya yang keluar ya. Oke. Dari sini kamu bisa cari P enggak? Daya masukan, P primer. Bisa. Pakai apa rumusnya? Vp dikalikan dengan IP. Berarti sama dengan berapa? 30 volt dikalikan dengan 2 ampere. Sama dengan berapa? 60 watt. Delta P sama dengan 5 watt. Maka daya sekundernya sama dengan apa kira-kira? P primer dikurangi dengan daya yang hilang, yaitu delta P. Sama dengan berapa? 60 watt dikurangi 5 watt. Sama dengan 55 watt. Ini Ibu belum mencari pertanyaannya apa, tapi kita udah bisa kerjakan ini. Biasakan seperti itu ya, supaya kamu terbiasa menyelesaikan soal gitu loh. Nah, sekarang apalagi yang diketahui? Berikutnya. Grace. Tegangan keluaran adalah 40 volt. Tegangan keluaran itu berarti apa? V sekunder sama dengan berapa? 40 volt. Nah, ada P sekunder, ada P sekunder. Apa yang bisa dicari? Ada PS, ada PS. Kira-kira apa yang dicari? PS sama dengan apa? PS kali IS. Berarti dari sini kamu bisa cari IS kan? Ya. IS berarti sama dengan PS dibagi dengan PS. PS-nya berapa? 55 watt. Lalu VS-nya berapa? 40 volt. Jadi sama dengan berapa? 1/3/8 ampere. Nah, sekarang ke pertanyaannya. Apa pertanyaan yang pertama? PS. Ada nggak jawabannya? Ada nih. A punya jawaban. Lalu efisiensi. Yang B. Efisiensi trafo sama dengan apa? PS per P kali 100%. Bisa dicari enggak? Bisa ya? PS-nya tahu, PP-nya tahu. Nanti silahkan kamu lanjutkan sendiri. Sama dengan berapa ya? Lalu yang berikutnya, C. Arus keluaran trafo. Ada? Ada nih ya, bagian C. Loh, sudah terjawab semua. Ya, ya seperti itu kalau kerja soal ya. Bisa diikuti? Ya, mau dicatat? Kalau mau dicatat, Ibu pause dulu. Jadi fisika itu sebetulnya enggak susah. Lihat soal nomor 28. Soal nomor 28 ya. Soal nomor 28, siapa yang bisa baca? Ayo. Masa Ibu harus tunjuk lagi? Boleh ya, Jason, terima kasih. Gambar berikut menunjukkan transformator dengan efisiensi 65%. Oke, stop. Efisiensi 65%. Berarti apa diketahui? Ayo menjawab. Aktif dong. Eta ya. Sama dengan 65%. Oke, lanjut.
dan dengan kumparan sekundernya dihubungkan dengan sebuah lampu L. Lalu tentukan Tentukan besarnya hambatan listrik pada lampu L tersebut. lampu itu sekunder atau primer? Sekunder, berarti hambatan lampu maka R dari sekunder ya. Lambang dari hambatan itu adalah R, resistor. Nah sekarang dari gambar kira-kira apa saja yang diketahui itu? 200 volt itu apa? 200 volt. VP, oke, berarti VP sama dengan 200 volt. Kemudian 4000 lilitan itu apa? NP sama dengan 4000. Lalu 2 ampere itu apa? IP, oke, sama dengan 2 ampere. Lalu 2000 lilitan itu apa? NS sama dengan 2000. Nah, untuk cari R itu rumusnya apa sih? Temannya Pak Vicky ada siapa selain Kit? Ada Fir ya. V sama dengan apa? I kali R. Jadi kalau V-nya adalah VS berarti sama dengan IS dikalikan dengan RS ya. Kali RS. Maka kalau begini RS berarti sama dengan apa? VS dibagi dengan IS. Sekarang pertanyaannya. Apakah VS-nya sudah tahu? Belum. Untuk cari VS, kira-kira di sini ada NP, ada NS, maka kita gunakan rumus yang mana? Cari VS berarti kita pakai VS per PP sama dengan apa? NS per NP. Maka VS sama dengan? Ini VS per VP sama dengan? NS per NP kan? Ya, berarti ini sama dengan apa? NS per NP dikalikan dengan VP. Bisa dapat? Berapa per berapa? 2000 per 4000 kali 200 volt. Sama dengan berapa? 100 volt. Oke ya. Nah sekarang, untuk cari I. Di sini ada efisiensi sama dengan 65%. Rumusnya efisiensi sama dengan apa? PS per P kali 100% ya. Atau ya udah biarkan gitu aja, nggak apa. Kalau mau kali 100% ya nggak ada masalah. Ya, oke. Efisiensinya berapa? 65%. PS itu sama dengan apa? PS IS ya. Dikalikan dengan 100%. Dibagi dengan VP IP. Dari sini persennya kan hilang udah ya. Maka cari IS berarti sama dengan apa? VP IP dikali 65 per 100 ya. Lalu ini kita bagi dengan PS. Bisa dapat? Bisa enggak hasilnya? PP-nya kamu tahu nggak? Tahu kan? Lalu IP-nya tahu enggak? Tahu kan? VS-nya tahu enggak? Tahu. Berarti bisa cari ya, nanti tinggal dikasih masuk. VP berapa? 200 volt kali 2 ampere dibagi dengan 100 volt ya. Ini dikalikan dengan 65 per 100 ya. Jadi ini coret. 65 kali 2 130 kali 2 260 bagi 100 2,6 ampere. Nah, kalau gitu RS bisa didapat enggak? Bisa ya, tinggal kamu kasih masuk ya. Untuk cari RS berarti sama dengan apa? PS tadi per IS ya. Enggak tahu. Ibu enggak pegang.
Ya, ini berarti 100 volt dibagi dengan 2,6 ampere. Yuk. Ya, 2,6. Nah, 2,6 berarti sama dengan apa? 1000 kan? Dibagi dengan 26 kan? Boleh kan? Ya. Volt per ampere jadi apa? Omega. Nah, nanti silahkan. Selanjutnya kamu cari sendiri ya. Sama dengan berapa? 500 per 13 kalau nggak salah ya. Per 13 supaya lebih gampang baginya gitu ya. Ohm. Cari sendiri ya. Titik-titik tanda tanya dalam ohm. Silahkan dicari. Begitu. Nanti kita coba kerja soal yang lainnya ya. Oke, kita lihat soal nomor 22. Soal nomor 22 itu diketahui apa? Arus yang melalui induktor 85 mH. Itu artinya apa? Yang punya satuan Henry tadi apa? Induktansi diri. Oke. 85 mili Henry. Mili ke Henry berapa? 10 pangkat minus 3 ya, harus diubah ke Henry. Kemudian berikutnya apa? Arus berubah terhadap waktu. Di situ I sama dengan apa? T pangkat 2 ya. T pangkat 2 dikurangi dengan 5T. Lalu yang ditanyakan apa? A, GGL induksi. Epsilon sama dengan berapa? Pada saat T sama dengan 1 skon. Ya, kita sebut aja ini T1, berarti ini S1. Lalu E2 sama dengan berapa? Pada saat T2 berapa? Berapa skon? 3 skon. Kemudian yang B ditanyakan T sama dengan titik-titik pada saat E sama dengan berapa? Sama dengan 0. Ya, oke ya. Sekarang rumusnya GGL terhadap L dan I itu sama dengan apa? Minus dari L DI per DT. Salah atau betul? Ayo cek. Ada di rangkuman itu ya. Harusnya ada di rangkuman. Kalau enggak kamu cek ke depan. Apakah betul L sama dengan GGL sama dengan min L DI per DT. Mudah-mudahan ingatannya Ibu tidak salah. Oke ya. Sekarang kalau seperti ini maka kita tentukan rumusnya dulu ya. Min L DI-nya sama dengan apa? D per DT dari T kuadrat dikurangi dengan 5T kan? Nah, berarti sama dengan minus L dikalikan dengan turunan dari T kuadrat 2T dikurangi dengan 5T turunannya 5. Oke ya, ini adalah rumusnya. Jadi untuk E1 ini pada saat T sama dengan 1 skon ya. Maka E-nya sama dengan berapa? L-nya berapa? Halo? Berapa L-nya? 85 kali 10 pangkat min 3 Henry. Kita kalikan, berarti 2 dikalikan berapa? 1 ya, dikurangi dengan 5. Oke, ini satuannya dalam apa ya? Per skon ya tadi ya? Kan ini skon nantinya ya. Ini. Oke, jadi kasih mana-mana tadi. Persamaannya satuannya dalam apa? Nomor 20 OT dalam skon, I dalam ampere ya. Oke, berarti ini dalam skon. 2 kali 1 dikurang 5. Berapa? Berarti ini ampere DI. Yang jelas nanti hasilnya adalah volt ya. Ampere per skon ya. I-nya ampere T ya, ampere skon. Ampere skon.
Oke, ya. Berarti sama dengan berapa? 2 dikurang 5. Min 3 kali 85. 55. Ya. Atau sama dengan minus 0,255. Ini berarti dalam volt, ya. Nah, nanti untuk T sama dengan 3 skon sama aja. Nah, untuk E sama dengan 0. Kenapa? Menjadi plus kayak. Mana? Oh iya, tahu wah. Plus, ya. Thank you. Nah, sekarang kalau E sama dengan 0. Nanti kamu tinggal masukkan aja nih rumusnya ya. Jadi minus L kali 2T dikurangi dengan 5 sama dengan 0. Ya, ini berarti hilang, maka 2T sama dengan berapa? 5 ya. Jadi T sama dengan berapa? 5/2 ya. Oke. Ini langsung di sini nggak apa-apa. Langsung volt aja ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, silahkan dilanjutkan kalian kerja. Ibu akan end sampai di sini dulu.